Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, bil khusus Ibu Kepala Sekolah juga yang sudah mengizinkan kami 3 orang jemaah calon jemaah angkatan 7 nih cukup bergerak ya, untuk melakukan sebuah proses yang memang kami diharuskan ya, yaitu proses program untuk aksi nyata, di mana kami telah menyelesaikan beberapa modul di 3 bulan terakhir kemarin. Untuk aksi nyata ini, karena secara kebetulan kita di sini 3 orang ya, 3 orang guru di sekolah kita. Untuk modul 1.4 ini akan kami fokus di tentang budaya positif yang di pemikiran kami bisa kita implementasikan nanti di sekolah kita menjadi sebuah produk terakhir nanti terkait dengan keyakinan kelas. Nah, itu. Untuk budaya positif di modul 4 ini ada 7 modul ya. Yang 7 modul itu yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan terakhir keyakinan kelas. Itu akan kami bagi 3 ya. Nanti diawali oleh Bapak Guru Muntajab terkait dengan perubahan paradigma belajar, kebutuhan dan kebutuhan dasar manusia, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Guru Majid terkait dengan disiplin positif, posisi konferensi, dan terakhir saya nanti terkait dengan materi keyakinan kelas. Oke, saya mungkin pembukaan dari kami. Ya, kita lanjut ke modul 3-4 yang akan disampaikan oleh Bapak Majid. Pada beliau perkenalkan. Disiplin. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan yang disampaikan sama Pak Murtajab tadi dari paradigma. Kita lanjut sekarang ke disiplin positif. Ya, untuk disiplin positif ini kembali ke konsep awal tadi bahwa kita akan menciptakan bagaimana budaya positif di sekolah. Nah, jadi dari budaya positif itu perlu ada dasar-dasar yang memang harus kita tekankan. Itu berawal dari diri kita, kita yang tergerak untuk melakukan hal tersebut, hal positif tersebut, lalu kita kembangkan kepada peserta didik. Untuk disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi banyak peserta didik yang selama ini terkadang mereka lepas kontrol karena memang tidak ada bimbingan khusus dari kita sebagai pendidik. Lepas kontrol itu bukan berarti mau melakukan segalanya. Ada hal yang memang prinsip yang memang harus dia lakukan, tapi terkadang kita tidak mampu melakukan itu atau kita lupa untuk melakukan itu. Contoh yang paling mendasar, misalkan kita sudah membuat, kalau nanti kami akan turunkan di dalam sebuah keyakinan, tapi untuk saat ini mungkin dulu pernah kita mengatakan
ada kesepakatan yang sudah terbentuk di sekolah. Pungut sampah misal, contoh kecil, pungut sampah ini terkadang ini membentuk karakter anak untuk berdisiplin. Kenapa Jepang ketika kalah di Piala Dunia kemarin mereka langsung pungut sampah? Karena memang sudah terbentuk di diri orang-orang Jepang itu bagaimana karakternya sudah terbentuk dari tempat tinggal mereka. Ketika mereka datang ke Qatar dan mereka kalah, tetap mereka melakukan hal tersebut bersih-bersih. Nah, ini kemungkinan untuk membentuk karakter itu nanti akan ada masuk ke restitusi. Nanti akan di dalam kita bahas. Next. Selanjutnya motivasi. Tadi ada disiplin ya. Sekarang bagi disiplin itu akan terbentuk ketika ada motivasi yang kita berikan sebagai peserta didik. Sebagai peserta didik itu akan menerima disiplin itu ketika ada motivasi-motivasi yang harus diberikan. Pertama, sering kita melihat anak ketika diberikan sebuah aturan. Jadi ini aturan yang datang dari sekolah, bukan datang dari peserta didik. Itu anak akan ngeyel, maaf. Kenapa ngeyel? Karena itu tidak datang dari diri mereka. Contoh, semua pakai sepatu hitam. Itu aturan. Tapi terkadang ketika aturan itu dilaksanakan, tidak boleh pakai sepatu cincin yang tinggi, yang berhak. Hak ya itu apa? Sepatu yang tinggi. Ya. Ketika itu datang dari sekolah, tidak datang dari kesepakatan peserta didik anak, itu yang menyebabkan mereka ngeyel. Itu aja anaknya Pak Guru juga itu pakai tinggi. Artinya kesadaran itu nggak datang dari peserta didik. Kalau kesepakatan itu datang dari mereka, itu nanti akan lebih kepada bagaimana terbentuknya sebuah keyakinan. Kalau kesepakatan itu bisa dianulir, tapi kalau keyakinan itu sudah mendarah daging di hati peserta didik. Jadi mereka akan, oh iya, itu keyakinan saya. Sama kayak agama. Saya yakin dengan agama Islam, udah kalau ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Artinya apa? Keyakinan itu mendarah daging dari hati peserta didik itu sendiri. Itu harus ada motivasi yang kita berikan agar mereka tidak semau-maunya untuk berdisiplin. Ada motivasi yang sebagai dorongan dari peserta, dari pendidik. Oke, next. Nah, konsep identitas disiplin gagal. Kenapa dikatakan gagal? Pertama, menyakitkan. Ya, hukuman. Kamu harus lari di lapangan. Itu tidak terjadi kesepakatan di awal, tapi hukum itu terjadi ketika guru melihat terjadinya kejanggalan, pelanggaran, langsung kamu keliling lapangan. Itu belum terjadi kesepakatan di awal. Ini menyakitkan bagi peserta didik. Tidak nyaman. Peserta didiknya nggak nyaman ketika dia diberikan hukuman seperti itu. Dia merasa risih sama temannya, atau dia sudah ada kelihatan ingin mendekati seseorang, tapi ketika itu terjadi, dia risih, kayak dibully seperti itu. Ya, memaksa. Jadi peserta didik merasa dipaksa untuk melakukan hal tersebut, karena itu nggak datang dari diri mereka. Oke, ini hukuman murid menjadi rendah diri. Kalau itu hukuman. Tapi nanti kalau di restitusi itu nanti kita akan ada lebih detail kita bahas. Lalu penghargaan. Terkadang penghargaan ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Anak itu datang dengan kelebihan masing-masing. Ketika dia diberikan penghargaan, oke lah. Mungkin kemarin kita ulangan kan online. Bisa aja saya buka untuk mencari jawaban lain. Nah, dianggap temennya yang lain tidak mampu, kurang mampu, dia lebih mampu. Nah,
ini terjadi kesenjangan, ya, tidak efektif, merusak hubungan, ada iri, yang namanya ya manusiawi juga. Ketika saya merasa saya seharusnya dapat, tiba-tiba saya nggak dapat, ya ada rasa iri. Oke. Itu tentang penghargaan. Ini konsep identitas disiplin yang gagal, ya. Merampas hak dalam menghargai dirinya. Dan masih banyak lagi. Next. Konsep identitas disiplin sukses. Kenapa ini dikatakan sukses? Contoh konsekuensi. Ketika kita membuat sebuah kesepakatan, ada konsekuensi dari kesepakatan tersebut. Kalau kamu melakukan A, maka akan berdampak B. Ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu akan mendapat konsekuensi. Tapi itu sudah terjadi kesepakatan di awal dengan peserta didik. Tidak sifatnya dipaksakan. Wali kelas membuat aturan tanpa kesepakatan peserta didik. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan dengan peserta didik, maka mereka akan sadar, oh iya, kita sepakat kemarin. Dia akan kembali pada dirinya, mengintrospeksi diri. Ya. Itulah yang disebut dengan restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya untuk melakukan kesalahan itu benar-benar sudah sangat-sangat lupa, sehingga mereka melakukan kesalahan. Tapi kalau dengan sengaja melakukan itu, kemungkinan besar mereka akan wanti-wanti karena memang ada kesepakatan di awal. Oke, next. Nah, konsep disiplin sudah tadi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau mereka sudah melakukan kesalahan, maka ketika mereka akan diberikan penstabilan, lalu bagaimana dia penyelesaiannya, dan ditanyakan tentang keyakinan kelasnya, maka dia akan sadar, oh iya saya salah. Maka dia akan lebih kuat lagi ke depannya, tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan pada saat itu. Oke, ciri restitusi sudah ya. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Maksudnya kamu salah, tebus dengan ini, bukan. Tapi bagaimana dia introspeksi diri terhadap kesalahan yang dilakukan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi ini sekedar tawaran, bukan kita paksa kepada peserta didik. Oh iya, itu mereka yang sepakat. Kalau mereka sepakat, ya walaupun itu agak berat, tapi itu kesepakatan mereka, ya kita lakukan kesepakatan tersebut. Oke, next. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Jadi lebih fokus kepada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini kemungkinan nanti akan diperjelas sama Pak Zainul. Seperti apa keyakinan kelas? Ini lebih biar bukan cuma sekedar wali kelas yang akan membuat keyakinan kelas ini, termasuk juga guru mata pelajaran. Contoh, kita sepakat masuk kelas 2 menit, peserta didik semua sudah di dalam sebelum mulai belajar. Siapa yang melanggar, ada konsekuensinya. Kalau disepakati, maka peserta didik tidak ada yang jalan-jalan di depan pintu, di halaman sekolah, karena kita sudah sepakat 2 menit sebelum mulai belajar sudah ada di ruangan. Mungkin seperti itu gambaran tentang keyakinan kelas. Oke, next. Nah, ini yang perlu kita pahami, 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, yang terakhir manajer. Nah, kita termasuk yang mana di antara yang 5 ini? Apakah kita sebagai penghukum kah? Ataukah kita sebagai teman? Atau kita sebagai manajer?
posisi kita di sekolah. Ini untuk posisi kontrol. Mungkin karena waktu juga mungkin tidak detail akan saya sampaikan, tapi yang jelas mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang manajer yang baik, menjadi teman yang baik bagi peserta didik, dan menjadi pemantau yang baik. Membuat orang merasa bersalah mungkin kita kurangi, apalagi menjadi seorang penghukum. Walaupun ya memang kita kadang labil, kadang labil. Maaf yang kemarin pribadi saya karena dalam kondisi kurang sehat, sakit, sempat yang pecahkan bola kemarin. Karena apa? Yang namanya kita sebagai pendidik kadang stabil, kadang down, kadang sangat lembut, kadang sangat kasar juga. Dan itu kita nggak bisa pungkiri sebagai manusia yang normal. Next. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, segitiga restitusi ini. Nanti kita akan masuk ke sini. Bagaimana menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini maksudnya kita tanyakan kepada peserta didik, benar enggak yang kamu lakukan tadi? Artinya biar dia kembali ke posisi normal peserta didiknya ketika dia sudah melakukan kesalahan. Benar enggak yang kamu lakukan tadi? Misalkan dia pecahkan kaca, benar enggak? Dia akan mikir. Nah setelah itu baru ke validasi tindakan yang salah. Jadi kamu melakukan tadi, memecahkan kaca itu mungkin ada sebabnya, bisa diceritakan. Baru dia yang terakhir menanyakan keyakinan. Di keyakinan kita, kalau ada yang pecahkan kaca, yang menggantikan itu apa? Siapa kemarin? Yang memecahkan, berarti itu kembali ke dia. Dia yang melakukan kesalahan, berarti dia yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Artinya tidak kita serta-merta langsung menghakimi. Itu datang dari kesadaran mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan lebih jelas masalah keyakinan kelas akan sampaikan sama Pak Zainul. Terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi. Kalau ada yang lebih itu semata-mata kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru Majid atas penyampaiannya terkait dengan bahan materi disiplin positif